Saudara kita dari seberang, mereka siap, tidak siap. Sebenarnya tidak ada keuntungan bagi mereka untuk menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Kenapa? Karena kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali bukan untuk mengangkat mereka, bukan untuk menjemput mereka, tetapi kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali nantinya untuk membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mematahkan salib. Nah, satu lagi untuk membebaskan pajak atau jizyah. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, saya mengucapkan selamat merayakan perayaan kenaikan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Bukan perayaan atau bukan kenaikan Isa Al-Masih. Karena di dalam Al-Quran Isa Al-Masih bukan naik, tetapi diangkat ke surga. Ya, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan naik, tetapi diangkat. Diangkat kepada Allah, diangkat di sisi Allah. Dia bukan naik ke surga. Dan tidak ada orang yang menyaksikan satu orang pun di mana Isa Al-Masih ketika dia diangkat. Tidak ada orang yang menyaksikan. Kalau kita melihat kalender yang ada, di situ ditulis dengan jelas kenaikan Isa Al-Masih. Saya ingin katakan itu harus kita koreksi ya Bapak Ibu, karena Isa Al-Masih tidak pernah naik ke surga. Ya, Isa Al-Masih itu diangkat, ya, diangkat dan ditempatkan di sisi Allah. Ini menurut Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Yang engkau bunuh dan yang engkau salib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menyerupai orang yang tidak bersalah sehingga orang itu mirip banget dengan Yesus Kristus, mirip banget dengan Isa Al-Masih, sehingga orang itu sampai terbunuh. Nah, ini kenapa skenario ini dibuat sedemikian rupa seolah-olah ini orang, ini pribadi, ini manusia mirip banget dengan Isa Al-Masih sehingga dibunuh, disalib. Dan Isa Al-Masih yang sesungguhnya diangkat. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang disalib itu? Dan siapa yang dibunuh itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Nah, tetapi Alkitab mencatat siapa yang dibunuh, siapa yang disalib. Jelas sekali, Yeshua HaMashiach. Ketika dia diserahkan oleh muridnya, ya, ketika diserahkan oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot, lalu tidak lama kemudian Yeshua HaMashiach ditangkap dan diperhadapkan di hadapan mahkamah, lalu disidang, dan selanjutnya dia dibawa keliling. Kalau bahasa sekarang, dia dibawa keliling kampung, atau dibawa keliling komplek, atau dibawa keliling kecamatan. Nah, lalu Bapak Ibu dibawa ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota. Nah, di situ sudah dipersiapkan tempat untuk menyalibkannya, dan disaksikan oleh ribuan mata. Banyak orang yang menyaksikan. Nah, di saat dia dibawa, diarak, dia tidak pernah membela dirinya. Tidak pernah keluar kata-kata pembelaan dari mulutnya, dari bibir, dari lidahnya, dari lisannya. Tidak pernah. Karena itu tidak tertulis. Ketika tidak tertulis, berarti itu tidak ada. Sama halnya ketika Alkitab tidak menulis, tidak mencatat kalau Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu diangkat dan yang disalib, dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Alkitab tidak menulis seperti itu, dan kita tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Yang kita percaya apa, Bang Pendi? Yang kita percaya adalah dia mati disalib, lalu bangkit dari kematian, dan disaksikan oleh ribuan mata, Bapak Ibu. Banyak orang yang menyaksikan. Apapun yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach, itu ada orang yang menyaksikan. Ya, ada saksi mata. Apapun, mukjizat, apapun, ya, termasuk kematiannya disaksikan, termasuk kenaikannya, ya, termasuk dia naik, dia bangkit dari kubur, disaksikan oleh orang. Ada orang yang menyaksikan. Berbeda sekali dengan Yesus yang lain yang diserupakan. Tidak ada yang menyaksikan. Makanya tidak ada orang yang tahu siapa orang yang diserupakan itu.
termasuk Dul Somad. Dul Somad tidak tahu. Kalau dia berkata Yudas Iskariot, diam dulu, dengar dulu. Yudas Iskariot itu tidak cocok darahnya untuk penebusan. Kenapa? Karena Yudas Iskariot adalah orang pengkhianat. Darah pengkhianat tidak akan cocok untuk penebusan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Jelah Baget, ribuan orang, ya, seluruh orang, terutama sekali Islam dan Kristen, lagi menunggu kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kali. Cuma berbeda, dalam menunggu ini ada perbedaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa perbedaannya, Bang Pendi? Kalau kita menunggu Yesus Hamasiah, kita tunggu dijemput. Karena saat ini dia lagi mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Ya, di mana tempat itu kata Yesus harus penuh. Nah, lalu Yesus Hamasiah memberikan tugas kepada saudara dan saya supaya kita mencari orang untuk kita bawa ke sana sehingga tempat yang dipersiapkan itu penuh. Nah, tugas kita lah untuk pergi mencari jiwa-jiwa. Nah, nanti dia datang lagi. Kalau sudah tempat itu selesai dipersiapkan, dia datang kali yang kedua kali. Ketika datang yang kedua kali, saudara dan saya diangkat. Kenapa? Kita beriman percaya kepadanya. Haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Hei, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Kita diangkat dan di sana kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Yesus Hamasiah datang yang kedua kali mengangkat, menjemput kita orang-orang yang beriman, percaya, bertakwa kepadanya, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan saudara kita umat Islam. Yesus Hamasiah, Isa Al-Masih datang yang kedua kali bukan mengangkat orang yang percaya, tetapi mematahkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal. Untuk apa babi dibunuh? Untuk apa babi dibunuh? Di Aceh, Bapak Ibu, setiap hari Minggu itu sudah banyak pemburu babi. Mereka membunuh babi. Waktu saya masih di Aceh, ya, dulu masih kecil saya banyak sekali melihat bapak-bapak setiap hari Minggu mereka mengejar babi untuk dibunuh. Nah, makanya jarang sekali ada babi di Aceh diburu setiap minggu. Kalau sekarang mungkin sudah jarang, hanya orang-orang tertentu yang memburu babi. Nah, babi yang diburu itu saya mendengar saat ini dijual ke Medan. Kalau dulu tidak ada yang jual. Kalau sudah mati ya sudah dibuang. Dibuang begitu saja. Nah, tetapi ketika mereka tahu ada di Medan ada orang yang beli babi yang mereka bunuh itu supaya tidak mati sia-sia, ya, tidak jadi bangkai, lalu menghasilkan buat mereka, lalu mereka bawa ke Medan. Nah, sudah ada orang yang tampung. Itu saya dengar informasi, benar atau tidak saya kurang tahu. Yang jelas ini bukan kabar hoak, ya, karena pernah saya dengar dari beberapa orang. Kalau dari satu orang, 2 orang, 3 orang saya dengar bisa dikatakan itu kabar hoak. Tetapi saya mendengar beberapa orang, lebih daripada 10 orang saya mendengar. Berarti itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikategorikan itu adalah kabar hoak. Nah, kabar burung. Nah, saudaraku, kedatangan Yesus Hamasiah yang kedua kali mengangkat kita orang yang beriman, bertakwa, percaya kepadanya. Siap tidak siap? Kita lagi menunggu kedatangannya yang kedua kali. Saudara kita dari seberang, mereka siap tidak siap? Sebenarnya tidak ada keuntungan bagi mereka untuk menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Kenapa? Karena kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali bukan untuk mengangkat mereka, bukan untuk menjemput mereka, tetapi kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali nantinya untuk membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mematahkan salib. Nah, satu lagi untuk membebaskan pajak atau jizyah, menghapus pajak ataupun menghapus jizyah. Artinya
membebaskan itu semua Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Wallahu alam, hanya mereka yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena iman kita bukan kepada Isa Al-Masih, tetapi iman kita kepada Yesua HaMasyiah. Memang Bapak Ibu ada banyak ciri-ciri Yesua HaMasyiah dengan Isa Al-Masih, tetapi kedatangan Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus yang kedua kali ke dunia ini bukan untuk membunuh babi, bukan untuk menghancurkan salib, mematahkan salib, bukan untuk menghapus jizyah ataupun menghapus pajak. Ya. Nah, tetapi kedatangan dia yang kedua kali, yang saat ini kita tunggu-tunggu, kita harus persiapkan diri kita, karena dia datang yang kedua kali bagaikan pencuri Bapak Ibu. Tidak tahu kapan dia datang. Maka kita selalu waspada, kita persiapkan diri kita untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali. Kita dijemput, saudaraku. Di sana kita sama-sama memuliakan Tuhan, di sana kita sama-sama memuji Tuhan, di sana kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saat ini semua orang menunggu kedatangan Hakim yang Maha Adil. Ya, hanya Dia satu-satunya Hakim yang adil. Kenapa Dia Hakim yang adil? Bukankah Hakim yang adil hanya Tuhan? Tetapi Dia juga dikatakan Hakim yang adil. Kenapa bisa Dia dikatakan Hakim yang adil? Coba saudara cerna. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, hari ini adalah hari di mana kita merayakan kenaikan Yesua HaMasyiah, bukan merayakan kenaikan Isa Al-Masih, ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kalender yang menulis Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih bisa dihapus atau bisa diganti, diubah menjadi kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Yesua HaMasyiah. Haleluya, luar biasa. Saudaraku, saya ulangi sekali lagi, sebenarnya di kalender yang ada saat ini ditulis bukan kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Yesua HaMasyiah, ya. Isa Al-Masih tidak pernah naik ke surga. Isa Al-Masih tidak pernah naik ke langit. Yang naik ke surga itu Yesua HaMasyiah. Nah, kenapa Isa Al-Masih tidak naik ke surga? Karena Isa Al-Masih diangkat. Ya, diangkat. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Bishim HaMasyiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua HaMasyiah Ruach Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya selalu berdoa buat para pencinta channel Injil Habaget agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit, penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna di dalam nama Adonai Yesua HaMasyiah. Yes, yes, wow, kita itu sangat istimewa. Dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada saudara yang selalu mendoa, mendukung, dan mensupport pelayanan Habaget selama ini.